Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nike dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi, artikel, dan tata tulis artikel. Akan tetapi, sebelum kami memulai penyampaian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Rizky Widya Eka Cahyani dengan NIM 230507008. Selanjutnya adalah Jihana Rihadatul Aisy dengan NIM 230408001. Kemudian Anggia Risma Alfiani dengan NIM 230408012. Ulfah Santika dengan NIM 23040600035. Mutia Firda Amalia dengan NIM 23040400038. Hayuwangi Ningtyas dengan NIM 23041200040. Thaifatul Munawarah dengan NIM 23040600040. Sofiana Ayu Kurnia dengan NIM 23040404043. Janu Erlita Antasari dengan NIM 23040400048 dan Virgia Wananda Aisyahta dengan NIM 23050200121. Yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari artikel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hayuwangi Ningtyas dengan NIM 23041200040 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Lalu, apa itu artikel? Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu di media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi para pembaca. Sebelum melanjutkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Janu Erlita Antasari dengan NIM 230400048. Saya akan melanjutkan materi yaitu tujuan artikel, di mana tujuan artikel ada dua aspek yang dituju. Yang pertama, tujuan artikel bagi penulis artikel. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang terakhir, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Tujuan artikel yang kedua bagi pembaca artikel. Yang pertama, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, sarana untuk mengedukasi. Yang terakhir, sarana hiburan bagi pembaca. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri artikel. Yang pertama, artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Jadi, ringkas, padat, dan jelas bukan sekedar gaya penulisan, melainkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi ke target pembaca secara efisien dan optimal. Yang kedua, isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Penulis artikel perlu memiliki pemahaman yang baik tentang perbedaan antara fakta dan opini. Penulis juga perlu dapat menggunakan fakta dan opini secara tepat untuk menyampaikan informasi dan membangun pemahaman pembaca. Yang ketiga yaitu artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Dengan menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif, penulis dapat menyampaikan informasi dalam artikel dengan jelas, kredibel, dan profesional. Yang keempat yaitu penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Jika artikel tidak ditulis secara sistematif, maka pembaca tidak akan memahami informasi yang disampaikan dalam artikel. Yang kelima, bersifat faktual dan informatif.
Informasi yang disampaikan dalam artikel haruslah bersifat aktual, yaitu informasi yang baru saja terjadi atau sedang menjadi perhatian publik. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam artikel juga haruslah bersifat informatif, yaitu informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengetahuan pembaca. Perkenalkan, nama saya Uta Santika dengan NIM 23040600035. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks artikel. Struktur teks artikel ada 3 struktur. Yang pertama adalah tesis. Bagian ini merupakan bagian awal teks artikel yang biasanya mengandung pernyataan pendapat. Biasanya fungsi dari bagian teks artikel ini adalah sebagai pembuka yang terdiri dari orientasi atau pengenalan isu yang akan dibahas pada artikel. Oleh karena itu, pada bagian ini biasanya berisi penjelas yang aktual sebagai pondasi yang akan dibahas pada artikel. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Bagian ini memuat mengenai penjelasan pokok permasalahan yang biasanya dijelaskan secara faktual dan informatif. Yang ketiga adalah pernyataan ulang. Pada bagian ini biasanya memuat kalimat kunci yang berupa simpulan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama, kata keterangan. Kata keterangan seringkali digunakan dalam artikel untuk mendeskripsikan ekspresi dari sikap penulis, sehingga bisa lebih meyakinkan para pembaca. Yang kedua yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif dalam sebuah artikel biasa digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Kalimat ini pada dasarnya memiliki subjek yang aktif, sehingga biasa disebut dengan kalimat aktif. Contoh kalimat aktif yang sering digunakan dalam artikel misalnya yaitu kamu sedang asik bermain game. Yang ketiga yaitu kata penghubung atau konjungsi. Dalam sebuah artikel banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Beberapa kata penghubung yang biasa digunakan dalam artikel yaitu seperti kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada kata kerja mental, material, dan relasional. Dalam sebuah artikel banyak memakai kata kerja mental, material, dan juga relasional. Kata ini biasa digunakan untuk menjelaskan perasaan atau tindakan dari penulis. Contoh menggunakan kata kerja mental dalam artikel yaitu semangat untuk kata kerja mental, membaca untuk kata kerja material, adalah untuk kata kerja relasional. Yang terakhir yaitu kosakata tambahan. Untuk membuat artikel menjadi lebih menarik dan berkualitas, penulis artikel biasanya memakai banyak kosakata tambahan dan istilah ilmiah pada saat menulis. Perkenalkan, nama saya Rizky Widya Kacayani dengan NIM 23050500008 dengan nomor absen 154. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang jenis-jenis dari artikel. Yang pertama adalah artikel praktis. Artikel praktis dapat didefinisikan sebagai sebuah artikel yang fokus pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini biasanya lebih cenderung bersifat naratif, atau bisa juga dikatakan sebagai pesan yang disusun berdasarkan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Contoh artikel praktis yaitu artikel yang membahas tentang sesuatu penunjuk, membuat sesuatu, atau cara memperbaiki sesuatu, hingga cara mengoperasikan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah artikel ringan. Jenis artikel kedua ini pada dasarnya membahas berbagai masalah ringan, sehingga tidak terlalu memerlukan pemahaman atau pemikiran yang mendalam. Dalam membuat dan menulis artikel ringan, penulis biasanya menyajikan artikel lelucon atau humor, sehingga dapat memberikan kesan menghibur kepada para pembaca. Namun, pembaca tetap mendapatkan informasi yang berguna pada artikel ringan. Beberapa contoh artikel ringan ini banyak ditemukan di berbagai platform media sosial, majalah remaja, hingga blog yang ada di internet. Kemudian yang ketiga adalah artikel opini.
Artikel opini ini dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang membahas tentang suatu permasalahan berdasarkan opini atau pendapat dari penulis. Dalam membuat artikel opini ini, penulis biasanya menyajikan beberapa data pendukung yang kuat untuk mendukung pembaca sehingga menjadi lebih yakin dan percaya dengan opini yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah artikel analisis ahli atau disebut juga sebagai artikel ilmiah. Artikel ini dapat dikatakan sebagai jenis artikel yang paling serius daripada artikel yang lain. Artikel analisis ahli atau artikel ilmiah ini biasanya memuat laporan yang sistematis tentang sebuah atau tentang suatu hasil kajian atau penelitian. Misalnya saja seperti skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian lainnya. Perkenalkan, nama saya Thaifatul Munawwaroh dengan NIM 2304060040. Saya akan menjelaskan mengenai tata tulis artikel. Pada bagian pertama ada pedoman umum. Pada pedoman umum ada 4 poin. Poin yang pertama, naskah merupakan ringkasan hasil penelitian. Poin yang kedua, naskah ditulis dengan huruf Times New Roman, font 11, dengan panjang naskah sekitar 8-15 halaman dan diketik dengan 1 spasi. Poin yang ketiga, setting halaman adalah 2 kolom dengan equal width kolom dan jarak antar kolom adalah 5 mm. Sedangkan untuk judul, identitas penulis, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. Pada poin yang keempat, naskah menggunakan kertas ukuran A4 dengan margin 3,5 cm untuk batas atas, kiri, dan bawah. Sedangkan untuk batas kanan, ukuran marginnya adalah 2 cm. Bagian yang kedua ada sistematika penulisan. Pada sistematika penulisan terdiri dari 3 poin utama. Poin pertama yaitu bagian awal yang terdiri dari judul, nama penulis, dan abstraksi. Kemudian untuk poin yang kedua ada bagian utama yang terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran jika ada. Kemudian untuk poin yang ketiga, ada bagian akhir yang terdiri dari ucapan terima kasih jika ada, kemudian keterangan simbol jika ada, dan daftar pustaka. Nama saya Jihanari Rachel Ais dengan NIM 2304080001 dengan nomor urut 73 dari Prodi Kimia Murni. Pada tata tulis artikel ada beberapa poin. Poin yang ketiga yaitu judul dan nama penulis. Pada poin ketiga ini, judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal atau bold dengan jenis huruf Times New Roman ukuran font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15 kata. Lalu nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar. Tidak boleh disingkat diawali dengan huruf kapital tanpa diawali dengan kata oleh. Urutan penulis adalah penulis pertama, diikuti oleh penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, nama perguruan tinggi dan alamat surau atau email. Semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman ukuran font 10. Poin yang keempat ada abstrak. Pada bagian awal yaitu judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal atau bold dengan jenis huruf Times New Roman ukuran font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15 kata. Lalu jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. Jenis huruf abstrak adalah Times New Roman ukuran font 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam 1 paragraf, dan ditulis tanpa menjorok pada awal kalimat. Selanjutnya, abstrak dilengkapi dengan keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata keywords dicetak tebal atau bold. Yang kelima, aturan umum penulisan naskah. Pertama, setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 11 dan dicetak tebal atau bold. Yang kedua, alinea baru ditulis menjorok dengan indent first line 0,75 cm antara alinea, tidak diberi spasi. Lalu selanjutnya, semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan pada bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dieja. Dan terakhir, tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas dan diberi nomor urut. Terima kasih bagi teman-teman dan Bu Nike yang sudah menonton video ini. Apabila kami ada kekurangan dan kesalahan saat penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.